Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Huzaini. Halo, selamat pagi. Iya, terima kasih Bu. Iya, bagaimana kabarnya Huzaini hari ini? Baik? Sebenarnya saya merasa kurang baik Bu. Kalau Ibu tidak salah, kamu Huzaini kan yang mahasiswa jurusan psikologi itu. Iya Bu, kok bisa tahu nama saya? Iya, Ibu tahu apalagi Ibu sering mendengar nama kamu dibicarakan sama teman-temanmu karena kamu terkenal pandai. Ibu bisa saja. Oh iya, tadi Nurul mengatakan bahwa Huzaini merasa kurang baik. Memang Huzaini merasa kurang baik bagaimana? Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita, tapi saya bingung harus bercerita bagaimana. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan masalah, apakah kamu pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Tidak Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu proses konseling. Jadi, proses konseling itu adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu konseli agar mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Nah, di dalam proses konseling tersebut ada asas-asas yang perlu dipatuhi, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan lain-lain. Proses konseling ini dibatasi waktu berkisar 30 sampai 45 menit. Nah, hal yang penting yang harus kamu tahu bahwa dalam hasil proses konseling ini, konselor yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya. Di sini, konselor hanya sekedar membantu memberikan arahan dan menangani masalah konseling. Bagaimana Huzaini? Paham? Oh, jadi seperti itu ya Bu, proses konseling. Jadi sekarang saya sudah paham. Alhamdulillah jika Huzaini sudah paham. Nah, bisa ceritakan kepada Ibu tentang masalah yang dihadapi saat ini? Sebenarnya begini Bu, saya punya masalah dengan pacar saya. Baiklah, Huzaini, Ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini Huzaini mempunyai masalah dengan pacar Huzaini, begitu ya? Iya Bu. Baiklah, bisa ceritakan masalah yang dihadapi tentang pacarmu itu? Baik Bu, kami sudah berpacaran selama sebulan dan sejak seminggu kemarin saya cekcok dengan pacar saya. Oke, lanjutkan ceritanya. Ketika saya cekcok dengan pacar saya, setelah kejadian itu saya mengalami trauma dan kecewa yang sangat berat dengannya. Saya merasa sakit hati kepada pacar saya, Bu. Kira-kira kalau boleh Ibu tahu apa yang membuat kamu begitu sangat kecewa sehingga kamu sangat sakit hati kepada pacar kamu? Begini, Bu. Pacar saya salah paham kepada saya. Waktu itu saya meminta izin kepada dia untuk keluar kerja tugas bersama teman perempuan saya. Dan dia pun mengizinkannya. Ternyata dia mengikuti saya, Bu. Ketika saya pergi mengerjakan tugas dan dia melihat saya mengerjakan tugas dengan teman pria saya, Bu. Dan dia pun salah paham. Keesokan harinya dia mendatangi saya dan kami pun cekcok sampai-sampai dia main tangan ke saya. Dan itu membuat saya sangat syok atas perilakunya dan membuat saya sangat kecewa kepada dia.
Mulai dari kejadian itu, kehidupan saya sangat berat, sangat berubah drastis tanpa arah dan tujuan. Saya menjalani hari-hari dengan kebingungan dan kehampaan. Kenapa hidup ini terasa berat bagi saya, Bu? Huzaini mengatakan hidup Huzaini terasa berat. Bisakah kamu menjelaskan dari perkataan itu? Ya, Bu. Saya merasa masalah ini menjadi beban bagi saya hingga sekarang saya ingin sendiri dan lebih memilih jadi orang yang pendiam. Saya berpikir saya sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi, Bu. Alasan apa yang membuat kamu beranggapan seperti itu, Huzaini? Karena orang yang sangat saya cintai itu mengecewakan saya. Hal itu yang membuat saya trauma hingga saya memilih untuk mengakhiri hidup saya. Seandainya saya tidak bertemu dengan pacar saya, mungkin saya tidak mengalami keadaan seperti ini, Bu. Nampaknya Huzaini mempunyai pemikiran bahwa jika Huzaini tidak mengenal pacarnya, tidak akan ada dalam keadaan seperti ini. Iya, Bu. Saya sama sekali tidak terima dengan pacar saya yang salah paham dengan saya soal kerja kelompok dengan teman pria saya. Memangnya salah saya apa, Bu? Pada waktu itu kami mengerjakan tugas berdua, melainkan ada teman perempuan saya juga. Mengapa dia tega memperlakukan saya seperti itu? Baiklah, terus apa yang kamu inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apakah saya salah jika saya berpikir bahwa pacar saya tidak mempercayai saya? Saya bingung, Bu. Baiklah, jadi masalah yang kamu hadapi saat ini adalah kamu merasa sangat kecewa dengan perlakuan orang yang sangat kamu cintai, yang salah paham denganmu, sehingga kamu memilih jadi pendiam dan berubah drastis, serta sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi. Bahkan kamu sempat melukai dirinya sendiri lantaran sangat kecewa dengan perlakuan kasar pacarmu itu. Apa betul begitu? Iya, benar begitu, Bu. Baiklah, dalam masalah yang dihadapi saat ini Ibu bantu dengan strategi CBM karena tampaknya kamu banyak berpikir negatif tentang diri kamu sendiri. Apakah kamu tahu strategi strukturisasi kognitif? Tidak, Bu. Baik, CBM adalah kamu belajar mengubah pikiran negatif ke positif. Contohnya, kamu merasa berpikir negatif terhadap diri sendiri dan menganggap pacar kamu tidak mempercayai kamu. Pikiran tersebutlah yang harus diubah karena rasa kecewa kamu kepada orang yang sangat kamu cintai bisa merusak jalan kehidupan kamu. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Oke.